Nggak usah salah paham. Mama ini kita apa? Aku peduli sama kamu, Syah, oke? Aku peduli sama kamu. Anak dan dia ini. Aku pengen cek keadaan. Aku cuma pengen cek keadaan. Oke? Oke, Syah? All good. Hei! Kenapa sih kamu? Kok nggak cerita aku kayak penjahat kayak gini? Kita ini pernah punya hubungan, kita pernah jadi suami istri. Kenapa? Itu kan mantan suaminya Alicia. Alicia, nggak kenapa aku tanya sama kamu? Enggak, kamu masih nanya ke aku. Kenapa aku bersikap kayak gini sama kamu, Rafa? Selama pernikahan kita, kamu selingkuhin aku dengan banyak perempuan. Kamu KDRT berulang-ulang dan kamu gak pernah berubah. Dan menyakitkan banget buat aku, Rafa. Kamu pisahin aku sama Lulu, kamu ambil Lulu dari aku. Kamu pisahin ibu sama anaknya. Sepertinya pasien ini mengalami kekerasan, Dok. Kemungkinan besar juga pasien ini mengalami KDRT. Oke, aku mau jelasin ke kamu. Enggak, aku jelasin. Jangan, Nur. Aku cinta sama kamu, oke? Aku peduli sama kamu dan aku tahu kamu masih cinta sama aku, kan? Iya kan? Tanpa aku hidup kamu hancur. Iya, aku hancur. Kamu yang hancurin aku, Rafa. Kamu pergi. Aku gak mau kamu di sini. Kamu pergi. Enggak. Alisa, aku gak mau Gini, kamu. Terus tolong usir dia. Saya gak mau ada dia di sini. Pak, tolong keluar dulu dari ruangan ini ya. Ini ruangan pasien. Kenapa saya mesti keluar ya? Saya mau jagain mantan istri saya loh di sini. Pak, tenang dulu. Bapak mengganggu pasien yang lainnya. Silakan pergi. Enggak. Saya mau di sini. Oke, saya nggak akan keluar. Saya mau di sini. Saya mau di sini. Bapak mohon keluar dulu ya, Pak. Bapak mengganggu pasien lain. Saya nggak mau pergi. Saya mau jagain mantan istri saya. Kamu dengar saya nggak bersama saya? Hah? Aduh, kalau aku masuk, Alicia pasti marah lagi. Dia pasti mikir aku ikut campur urusan dia dan suaminya. Mantan suaminya. Seperti waktu itu di depan restoran. Enggak. Pak, ayo kita keluar, Pak. Enggak. Bapak mengganggu pasien yang lain. Saya nggak mau Keluar keluar. dulu ya, Pak ya. Ayo, Pak. Bapak Ayo, keluar Pak. dulu, Pak. Saya nggak mau keluar. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kalau Bapak mau. Saya nggak mau keluar. Saya tuntut kalian ya. Saya tuntut ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak yang masuk sini dan bikin keributan. Kalau ada yang mau lapor, saya siap menjadi saksi untuk membuktikan siapa yang sebenarnya salah. Tahu nggak sih? Katanya surat resign Badara udah ditandatanganin Pak Baldi pagi ini. Dara resign? Serius Badara resign mendadak? Kamu tahu info dari mana? Staf HRD lah, masa ngarang? Bukan ini masih jam kerja ya? Kenapa kalian malah sibuk ngurusin hidup orang lain? Sensi banget sih Pak Reno. Nggak terima ya pacarnya diomongin sama orang lain. Bukannya pacar Pak Reno itu emang mantan napi ya? Kalian nggak tahu apa-apa soal Dara ya? Dan saya minta jaga ucapan kalian atau kalian bermasalah sama saya. Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Dara kenapa nggak bilang sama aku ya? Kamu lagi. Oh, oke. I see what's going on. Kamu bohong sama aku ya? Kamu selingkuh sama dia kan? Kamu dari awal udah punya hubungan kan? Kenapa dia datang terus nih? Enggak, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Bohong kamu!
Jangan nuduh sembarangan. Alicia benar. Saya aja baru kenal dia. Nggak usah salah paham. Mama ini kita salah. Aku kelewatan. Kamu dengar? Listen to me. Kamu jangan pernah mimpi ketemu sama Lulu lagi, oke? Aku larang kamu. Aku larang kamu. Kamu perempuan gak benar, Toto. Munafik kamu. Ayo Pak, kita keluar Pak. Pak, kalau Bapak terus-terusan bikin keributan, kami akan panggil security. Ayo Pak, keluar Pak. Bapak udah mengganggu pasien yang ada di sini. Kamu so suci kamu ya. Kamu bohongin aku terus. Ayo Pak, kita keluar Pak. Saya udah bilang saya nggak mau keluar. Awas kamu gak akan ketemu Lulu lagi, nggak bisa. Dadar, kamu beneran mau resign? Kamu nggak lihat apa? Aku lagi beres-beresin semua barang-barang. Iya, aku ngerti. Tapi ini kan hari pertama kamu kerja setelah sekian lama kamu absen. Apa sih penyebab kamu resign? Kenapa kamu nggak diskusi dulu sama aku? No. Keputusan aku udah bulat. Aku mau resign. Kalau kamu resign, kamu kerja di mana? Ya aku mau cari kerjaan lain. Aku mau keluar dari perusahaan ini. Aku mau cari kerjaan yang gak ada hubungannya sama Miko dan keluarganya Miko. Kamu nggak apa-apa? Kamu lagi ya? Kenapa sih? Kamu nambah-nambahin masalah hidup saya terus. Kok saya lagi yang salah? Tadi saya udah nahan diri. Saya nggak mau ngapa-ngapain, cuman saya lihat kamu terdesak dan situasi makin memanas, akhirnya saya mau bantuin kamu. Saya justru heran sama kamu. Kamu kenapa sih nggak pernah bisa melihat niat baik dari orang lain untuk membantu kamu? Ya tapi kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu bantu di waktu yang gak tepat. Gara-gara kamu, mantan suami saya tadi makin marah, dia salah paham. Dia pikir kita ada hubungan apa kali. Itu semua gara-gara kamu. Bantu gimana sih? Kamu dengar sendiri tadi kan? Mantan suami saya bilang apa? Saya gak bisa lagi ketemu sama putri saya. Itu gara-gara kamu, tahu? Bener juga sih kata dia. Mungkin gak seharusnya aku ikut campur tadi. Udah sampai sini aja deh. Aku bawa sendiri. Kamu kesana aja. Udah nggak apa-apa, aku anterin aja, nggak apa-apa. Ini kan belum jamnya istirahat. Kamu tuh masih kerja. Aku bilang udah, kamu masuk kerja aja nih biar sama aku. Gak apa-apa, Dara. Kerjaan gampang, yang penting aku bisa anterin kamu. Kamu nggak dengar? Aku bilang aku bisa sendiri. Ya? Aku juga bawa mobil kok. Sekalian aku mau ziarah ke makamnya Alia. Dan juga jemput Nisa di sini. Berat. Ini cuma perasaan aku aja. Atau memang Dara lagi jaga jarak sama aku? Ya udah, kamu hati-hati ya. Semoga kamu benar-benar seperti harapan aku. Semoga kamu berbeda dari Miko. Yang cuma bisa bilang cinta. Tapi takut untuk komitmen. Lagian kamu balik lagi ke sini tuh ngapain sih? Tadi katanya lapar cari makan. Oh iya.
Kenapa sih? Kamu ngapain? Apa? Apa sih? Kamu cari apa? Halo? Apa? Ya ampun. Ya ampun. Bukan jadi kejedot. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ini tadi cuman nyari dompet. Ini jantung aku kenapa lagi sih? Kok tiba-tiba berdebar lagi? Seperti yang lagi jatuh cinta aja. Padahal aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi kenapa setiap ngeliat dan deket sama dia, jantung aku pasti kayak gini. Aneh banget. Dompet jatuh. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Ya, saya mau pulang. Saya udah baik-baik aja sekarang. Gak, udah. Kamu tungguin Michelle. Tadi saya udah telepon Michelle, minta dia jemput kamu di sini. Saya nggak perlu nungguin Michelle. Michelle tuh sibuk, saya bisa pulang sendiri kok. Nggak perlu nungguin dia. Yaudah, tapi tunggu. Maaf, tunggu dulu. Kamu udah dapet izin dari dokter belum untuk keluar dari rumah sakit? Soalnya tadi kata dokternya, kamu harus diobservasi selama 6-12 jam. Nggak perlu. Saya udah nggak apa-apa, udah bisa pulang. Yaudah, oke. Gini. Saya ngomong sama dokternya dulu ya, minta izin sama dia. Ya, tunggu di sini ya. Sebentar aja. Wangi. Kenapa lo, Ben? Bang Miko nanya kenapa? Nih bang, nih hadiah dari Serandi. Gue nasabah yang udah 3 minggu nggak bayar utang. Malah galakan dia kalau ditagih bang. Terus gimana dong? Gak tahu bang, gue udah nggak sanggup ngadepin dia bang, nggak berkutik. Ya paling Bang Miko ikut turun tangan bang. Karena cuma Bang Miko yang bisa ngadepin orang-orang kayak gitu bang. Ya. Kok gue sih? Ben, gue ini udah jadi bos, ya. Big boss. Jadi gue udah nggak perlu lagi muter-muter nagihin utang. Itu tugas lo, gimana sih lo? Bos. Ya ampun Bang Miko. Kalau bukan Bang Miko yang nagih nih, nggak bakal mau bayar. Yang ada uang mandek. Yang rugi siapa? Kita. Benar juga sih. Nanti si Gembul bakal marah nih kalau setoran kurang. Nah. Bang. Yaudah deh. Ayo. Kita sikat dia. Mana sih orang kayak apa sih bentuknya? Saya nganterin kamu pulang naik taksi online ya. Nggak usah, saya bisa pulang sendiri kok. Ya nggak bisa gitu juga. Nanti saya dicap nggak bertanggung jawab sama kakak kamu. Kakak kamu aja itu udah marah banget gitu saya ceritain soal kondisi ini. Nih, saya udah pesenin taksi online ya. Sebentar lagi sampai kok. By the way, praktek kamu bukanya sampai jam berapa? Mungkin nanti saya mau mampir. Praktek saya sih selalu buka. Jamnya yang penting jam kerja. Jadi, kamu mau jadi pasien saya? Ya, daripada dilaporin ke polisi. Halo Reno. Iya, kamu tolong ngurusin mobil saya ya. Adanya di Jalan Semanggi Kuning di seberang apotek Viva Care. Itu kayaknya udah kelamaan nggak diservis. Makanya tadi pasti pakai remnya blong.
Mulai deh. Jantung aku begini lagi. Kenapa sih? Rasanya selalu seperti ini kalau di dekat Devan. Padahal aku nggak ada perasaan apa-apa. Boro-boro naksir. Yang ada kesel. Hati-hati dong. Ya saya sih hati-hati, tapi kan saya nggak tahu kalau ada anak kecil lari terus nabrak saya dari belakang. Ya udah, daripada kita berdebat terus, nih taksi udah nyampe nih. Ayo.